Ya, dan kalau kita saksikan tadi bahwa sebenarnya renggangnya ikatan keindonesiaan yang tersisa pasca pesta politik pada pemilihan presiden pada tahun 2014 lalu ini masih sangat kentara terasa. Terbelahnya kebersamaan akibat mencuatnya sentimen suku, kemudian agama, ras dan juga antar golongan dinilai sukses mengharu-birukan kehidupan berbangsa beberapa waktu terakhir ini. Apa refleksi dari segala carut marut politik, sosial, dan budaya bahkan hingga ke hukum dan juga keamanan bangsa ini yang bisa dijadikan bahan evaluasi serta introspeksi sekaligus bekal resolusi di tahun baru nanti. Saya akan mengulasnya tentu saja bersama dengan Ray Rangkuti, pendiri sekaligus direktur dari eksekutif Lingkar Mada Indonesia dan juga sosiolog dan juga budayawan Mas Radar Pancadahana. Selamat malam Mas Radar dan juga Mas Ray. Kalau kita lihat tadi sebenarnya beberapa bulan terakhir ini gitu kan, kalau kita lihat kondisi di negara ini semakin muncul gitu ya, ada benih-benih kebencian terhadap satu kelompok dengan kelompok yang lainnya gitu, dan kemudian akhirnya memunculkan orang gampang menuduh satu dengan yang lainnya gitu, menuduh pelecehan agama, menuduh yang tidak suka dan sebagainya. Kalau Mas Ray dan juga Mas Radar sendiri melihatnya seperti apa? Kita ke Mas Ray dulu. Mas Radar? Mas Radar dulu. No. Benih-benih kebencian itu dari mana munculnya benih itu? Namanya benih itu pasti ditanam, karena nggak muncul sendiri. Berarti ada yang menanam. Nah, orang yang menanam ini adalah orang yang memiliki kebencian atau produsen dari kebencian itu. Kalau orang memproduksi kebencian pasti ada tujuannya. Tujuannya mungkin mengganggu keamanan, mengganggu stabilitas, menciptakan distabilitas untuk meraih apa? Ya ada keuntungan-keuntungan, entah politik, ekonomi dan yang lain-lain. Kenapa saya bicara begitu? Karena sebenarnya benih kebencian itu nggak ada di negeri ini. Karena kita udah ribuan tahun hidup bersama. Itu sudah mampu kita menepis seluruh kebencian itu. Hubungan antara suku, antara bangsa, agama, dan ras atau golongan di negeri ini sudah terjalin lebih tua dari bangsa manapun. Dari bangsa Rusia, Jerman, Prancis, Inggris, mungkin sama dengan India atau Cina. Dan itu kita sudah terbiasa dengan itu, beda dengan negara-negara lain. Artinya, kalau tiba-tiba ini sekarang seperti seolah-olah terkoyak, terharu biru seperti itu ya, kok namanya haru biru? Terharu biru itu ya pasti memang ada anasir lain, elemen lain, faktor lain yang ditambahkan mengkatalisasi hubungan-hubungan yang sebenarnya sudah terjalan dengan sangat harmonis sejak zaman gotong royong dan yang lainnya. Nah sekarang kita harus sama-sama melihat, mengoreksi dan mendeteksi kekuatan atau pihak mana atau siapa saja yang telah memberikan katalisator kebencian itu. Siapa yang telah menanamkan benih-benih kemurkaan, kerusakan dan yang lain-lain. Karena sebenarnya jiwa kita itu, manusia Indonesia itu jiwa yang ramah, yang santun, yang senang bersahabat ketimbang bermusuhan. Kok tiba-tiba dilempari bom psikologi seperti itu sehingga seolah-olah kita semua mengalami disorder, mental disorder dan yang lain-lain. Kita mengalami semacam satu rasa sakit atau satu mal atau sakit psikologis, neurotik dan yang lain. Ini pasti ada penyebabnya. Nah ini tugas dari negara, tugas dari lembaga-lembaga masyarakat maupun pemerintah, dan tugas dari setiap pribadi mendeteksi itu. Karena itu ada, real, tidak bohong. Oke, Mas, tapi kan kalau Mas Rada tadi bilang bahwa sifat kita memang ramah tamah dan sebagainya. Tapi ketika dengan ada orang melempar bom semacam itu, kenapa seakan-akan ini gampang banget tersulut gitu, Mas? Ada beberapa faktor yang membuat kita menjadi begitu emosional. Ada beberapa faktor yang membuat kita mudah sekali terbakar atau katakanlah syahwat-syahwat atau nafsu-nafsu libido kita itu mudah sekali digoyang. Itu adalah lifestyle, gaya hidup, terus global culture itu memang menciptakan kita, mendorong kita untuk mengekspresikan seluruh kedalaman dari nafsu kita itu loh. Dalam kehidupan yang hedonis ya, dalam dunia konsumsi, cara kita berpendapat, media sosial, itu seperti memberi ruang-ruang yang selama ini dikontrol dengan baik oleh adat, agama, hukum. Itu seperti pintu-pintunya itu kayak kita kerangkeng binatang buas ini tiba-tiba dibuka semua. Manusia itu kalau dibiarkan menjadi binatang buas. Oke. Gitu. Sehingga ini akhirnya muncul semacam kalau kita bisa lihat fanatisme gitu yang ada di masyarakat ketika itu dibuka dengan lebar. Kita nggak kenal sebenarnya itu. Yang namanya Putra Dayat itu kita nggak kenal.
dari dulu itu orang-orang daerah satu daerah itu sangat welcome menerima di seluruh Indonesia itu. Misalnya kayak di Lombok, Mataram itu ada kampung Ambon, kampung Jawa, kampung Melayu, sama kayak di sini juga kampung Ambon, kampung Arab, sama. Itu mereka sangat welcome dengan itu. Nah tiba-tiba muncul sentimen-sentimen seperti itu, seperti saya bilang, dalam kondisi psikologis masyarakat yang labil seperti itu karena oleh lifestyle, konsumerisme, global culture itu dimasukkanlah satu senyawa baru, yaitu kebencian itu dan yang lain-lain untuk keuntungan tertentu, jadilah kita seperti ini. Cuman kita tidak menyadari itu, dan yang paling menurut saya mencemaskan dan saya paling mengkritik luar biasa adalah kok pemerintah tidak peka mengenai itu. Seharusnya dia lebih dulu tahu gerakan-gerakan seperti itu sejak awal, kemana intelijen, kemana. Mereka nggak punya kepekaan itu sama sekali. Bahwa kita digoyang itu sebenarnya bukan sejak sekarang. Sejak 3 dekade sebelumnya. Oke. Kalau menurut Mas Rey, seperti apa Mas? Ya, saya menambahkan saja ya. Jadi memang setelah 2014 itu terpilih misalnya Presiden Jokowi, boleh disebut memang Pilpres 2014 itu paling sengit lah dalam sejarah reformasi kita ya. Segala macam fitnah, kebohongan dan seterusnya itu bermunculan pada saat yang bersamaan gitu. Dan tidak ada upaya yang cukup kuat juga di antara elit kita ini untuk terus-menerus juga menekan, meminimalisasi, kemudian juga mengembalikan kembali semangat kebersamaan pasca Pilpres gitu. Nah, itu yang terlihat sampai ke bawah. Yang menariknya lagi, sejak Pilpres itu sampai menurut saya di penghujung tahun 2016, itu artinya kan sejak 2014 di hampir 1,5 tahun lebih ya. Hampir 2 tahun hampir lebih 2 lah ya. tahun. Presiden seperti membiarkan ini juga. Itu yang sering juga saya kritik, karena presiden terlalu fokus pada istilah yang sering juga dikeluarkan oleh presiden dengan istilah kerja. Gitu. Memang efek dari apa yang disebut dengan kerja itu kelihatan pada upaya pembangunan infrastruktur kita di mana-mana. Gitu. Tetapi ada ruang kosong dengan atau tanpa sengaja yang dilakukan oleh presiden, yaitu ruang membangun komunitas berbangsa dan bernegara itu. Gitu. Nah, dalam 2 tahun terakhir, ruang kosong yang disebut dengan komunitas berbangsa bernegara yang ditinggalkan oleh presiden itulah yang kemudian kemasukan anasir-anasir yang seperti disebutkan oleh Mas Radar tadi. Gitu. Dan itu membulat khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta yang sepertinya mendapatkan momentumnya kembali dan itu terasa sampai sekarang gitu ya. Nah oleh karena itulah upaya kembali merajut keindonesiaan itu dalam kerangka yang kosong ini tadi sepertinya mulai disadari oleh presiden, sehingga upaya untuk kembali merajutnya melalui pertemuan dengan tokoh-tokoh agama ya, datang pada acara-acara yang memang itu menunjukkan biasanya keindonesiaan kita dan seterusnya itu yang sedikit banyaknya punya efek lah kelihatan pada upaya untuk merekatkan kembali kesatuan kita sebagai sebuah bangsa gitu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dengan kekosongan ini mestinya memberi sinyal kepada presiden bahwa pembangunan memang harus jalan terus. Memang itu salah satu amanah dari cita-cita dan kemerdekaan kita gitu. Tetapi juga ada ruang lain di dalam berbangsa dan bernegara ini yang presiden nggak boleh tinggalkan. Yaitu ruang mengisi tentang kesadaran kita sebagai sebuah bangsa Indonesia yang sampai sekarang ini kelihatannya belum menjadi. Gitu ya. Meskipun tentu saja tadi disebutkan oleh Mas Radar ini sebetulnya sudah menjadi karakter kita sebagai sebuah komunitas gitu. Tetapi begitu karakter ini menjadi komunitas bernama bangsa dan bangsa itu kemudian melakukan reformasi seperti sekarang, persaingannya tidak lagi dikaitkan pada kedekatan emosional, kedekatan biologis macam-macam, tapi persaingannya pada kemampuan-kemampuan yang bersifat visioner gitu. Nah, ada masih tertinggal ini. Tapi yang dilakukan presiden sejauh ini kan bisa dikatakan terlambat. Yang berdekatan dengan tokoh dan juga agama dan politik dan sebagainya itu. Ya, syukurlah kemudian itu mulai disadari kembali oleh presiden ya, khususnya setelah menjelang demo massa yang saya pikir 4/11 itu ya, di mana kemudian presiden melakukan silaturahmi ke beberapa tokoh partai politik dan seterusnya itu. Terlambat mungkin tidak gitu, tetapi tentu udah kelihatan efeknya gitu ya, akibat dari yang dilakukan oleh presiden itu sekarang masih kita rasakan ya. Setidaknya akhirnya presiden menyadari pentingnya melakukan pendekatan-pendekatan itu. Yang menurut saya yang agak alpa dilakukan oleh presiden, karena terlalu, mungkin ada satu istilah saya begini, presiden ini terlalu dibuai oleh 2 hal. Pertama adalah oleh hasil survei yang selalu mengatakan bahwa ada tingkat kepuasan yang begitu besar bagi presiden gitu, dengan asumsi karena itu kemudian
presiden menganggap bahwa dukungan terhadap dirinya dengan sendirinya akan besar, kira-kira gitu. Nah yang kedua adalah karena meyakini bahwasanya dengan cara bekerja lah bisa menjawab semacam berbagai keresahan masyarakat gitu. Sesuatu yang tidak terlalu salah sebenarnya, kira-kira begitu. Nah mungkin karena itulah kemudian presiden betul-betul fokus pada soal kerja, melupakan dimensi yang lain. Ya yang lain itu, yang dimensi ruhaninya ini, kira-kira gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Rey dan juga Mas Radar. Nanti kita akan kembali lagi di dialog di Prime News, karena itu tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Prime News dan masih bersama saya Mas Ray Rangkuti dan juga Mas Radar. Mas Radar, kalau kita kembali lagi mengenai pembicaraan kita, kan pada awalnya sebenarnya bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini dibangun memang berdasarkan, dibentuk dengan kata kita lihat adalah semangat sebuah nasionalisme nih Mas Radar, gitu kan. Kemudian ketika ada kita melihat kejadian semacam ini, apakah memang nasionalisme itu udah nggak ada lagi di kita? Nasionalisme, saya berkali-kali bilang sebenarnya yang menyatukan kita itu bukan nasionalisme. Yang menyatukan kita itu adalah satu hubungan yang interdependen, hubungan yang saling terkait, yang saling membutuhkan, yang saling mengukuhkan, dan saling menumbuhkan. Jadi misalnya begini, tidak ada orang Jawa yang bisa hidup tanpa orang Bali, Madura, Sunda, Jakarta, dan yang lain-lain. Bugis, Minang itu semua begitu. Satu sama lain saling bergantung. Keterkaitan itu ribuan tahun. Jadi di dalam orang Jawa itu ada Acehnya, ada Maduranya, termasuk ada Cinanya, ada Arabnya, Persianya, Indianya, semua begitu. Sebagai contoh tuh orang Betawi. Betawi itu nggak ada originalnya, tidak punya genuine. Itu kan orang-orang Serang, Rangkas, apa gitu kan, kumpul sama orang Banjar, Madura, Minang, gini-gini, tambah Cina, Arab itu, jadi Betawi. Nah jadi Betawi itu kalau anasir-anasirnya dilepaskan, hilang Betawinya. Jadi dia Betawi itu sangat membutuhkan kehadiran yang lain untuk membentuk dirinya dan mengembangkan dirinya. Jadi kalau ada orang Betawi bilang putra daerah itu siapa? Nggak ada. Sama semua yang datang ke Bali, ke Jakarta itu menjadi orang Betawi. Nah hubungan yang saling ketat di antara suku bangsa Nusantara ini, Nusantara ya, termasuk Filipina, Malaysia. Itu terjadi selama ribuan tahun. Dan tidak pernah ada perang besar di sini seperti terjadi di Timur Tengah, di Eropa, India, nggak pernah. Karena hubungannya memang terjalin sedemikian rupa dalam proses pemberadaban yang tidak pernah ada di muka bumi lainnya. Itu yang mengikatkan kita. Jadi begitu ada peristiwa apa, mereka langsung bersatu. Bukan karena nasionalisme. Nasionalisme itu sebuah ide yang baru muncul awal abad ini. Ernst Renan yang membuat gagasan filosofisnya gitu kan. Tapi di Indonesia itu tidak ada gagasan yang bisa dicerap, diinternalisasinya dalam jangka puluhan tahun atau 1, 2, 3 tahun. Pasti abad, ratusan tahun dan yang lain-lain baru menjadi jati dirinya. Jadi kalau barang baru seperti itu enggak. Yang membuat orang-orang Sekar Rukun, Jong Selebes, Jong Sumatera datang ke Betawi untuk sebuah pemuda, itu bukan nasionalisme. Kesadaran bahwa saya nggak bisa hidup tanpa kehadiran saudara-saudara saya di daerah lain. Yang namanya Aceh menyumbang emas itu atau apa dan yang lain untuk beli pesawat. Yang membuat Sultan Jogja menyerahkan kerajaannya kepada Soekarno, kepada Republik itu bukan nasionalisme. Itu kesadaran dia sebagai orang lokal, sebagai kearifan lokal bahwa kita ingin hidup bersama. Kalau kita bersama, kita lebih kuat. Makanya kita kan bilang begitu, sapu lidi itu kan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah mari kita bersatu, kita akan teguh. Kalau kita bersatu, itu udah ribuan tahun. Makanya kata Soekarno, 5 sila kalau diperas cuma tinggal 1. Sapu lidi itu gotong royong, kalau nyapu bersih. Kalau satu-satu nggak bisa. Ini kesadaran dasar dari kita. Ini yang dirusak. Tali sapu lidi itu dicopot satu persatu sama orang-orang yang kurang ajar itu, dibantu orang-orang lain di luar sapu lidi itu. Ini harus segera diidentifikasi. Ada adat atau cara, kultur dan yang lain yang mencoba mengubah keberadaan kita itu menggunakan atau dipenetrasi dengan bantuan senjata-senjata teknologis, komputasi, transformasi dan informasi dan komunikasi dan yang lain-lainnya. Hancurlah kita gitu karena kita tidak memiliki perangkat, baik perangkat hukum, teknologis sampai kultural
untuk menangkal itu semua. Nah itu mari kita pikirkan bersama, jangan diam aja. Jadi negara itu absennya di situ. Seluruh pembangunan yang namanya kerja itu isinya kerja material. Bikin bangku, bikin jalan, bikin bendungan. Tapi yang kelihatan itu, yang kelihatan. Tapi pembangunan yang melandasi itu semua sebagai fundamen dari keruhanian, dibilang dia, kejiwaannya dan yang itu nggak dibangun. Kenapa? Orang-orang yang bekerja di situ nggak ngerti tentang soal itu. Orang-orang kebudayaannya. Maksudnya nggak ngerti tentang membangun rohani? Nggak paham tentang keadaan kritis atau sakit mental kita, sakit kebudayaan kita, mereka nggak tahu. Karena nggak tahu itu apa ya, bentuknya seperti apa, definisinya bagaimana. Karena nggak tahu bagaimana pengobatannya, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana lebih nggak tahu lagi. Akhirnya cuma kerja-kerja formal, tanda tangan aja selesai. Jadi ketika melihat akhirnya kejadian-kejadian seperti itu, orang-orang seperti ini yang harusnya paham mengenai membangun sikap rohani dan kebersamaan ini, mereka seperti gagap gitu melihat ketika ada kejadian-kejadian seperti ini. Iya, artinya kan begini Mas. Sebetulnya kan ada aktor yang sangat dominan untuk mengubah semua atau menyatukan ke semua antara kerja-kerja fisikal itu dengan kerja-kerja rohani. Nah, aktor yang menyatukan itu yang kita sebut sebagai politisi, gitu ya. Mereka betul-betul melakukan kerja-kerja fisikal, tapi pada saat yang bersamaan juga menyerap apa sebetulnya yang menjadi dasar dari komunitas yang kita sebut sebagai bangsa ini, gitu. Nah, sayangnya di kita politisi ini berhenti pada aspek soal kekuasaan. Kira-kira gitu. Artinya jangan hanya berpikir soal bagaimana duduk di DPRD, ya, bagaimana duduk di DPR, menjadi kepala daerah, dengan mengabaikan unsur-unsur filosofis pembentukan bangsa ini. Gitu. Nah lebih dramatik lagi, pada saat yang bersamaan mereka duduk di kekuasaan itu, dengan pikiran yang kita sebut tadi terpotong ya, antara kemauan untuk menjembatani ya kebutuhan antara rohani dan fisikal itu, pada saat yang bersamaan mereka juga terkorupsi cara berpikirnya. Yang saya maksud dengan terkorupsi itu adalah memandang kekuasaan itu semata-mata hanya alat untuk menyenangkan dirinya gitu. Dan memperkaya diri sendiri dan seterusnya gitu. Nah, praktek yang kita lihat terakhir-terakhir ini misalnya dengan begitu maraknya politik kepala daerah yang ditangkap, dan rata-rata kepala daerah yang ditangkap itu memiliki koneksi dinasti politik ya di daerah masing-masing, menunjukkan kepada kita pertama adalah cara mereka para politisi ini masuk ke dunia politik bukan karena berpikir tentang apa yang disebut dengan bangsa itu, tetapi berpikir karena demi kepentingan pribadi, lalu melahirkan apa yang kita sebut dengan dinasti, dan dinasti itulah menjadi pintu yang paling utama pada tindakan-tindakan yang koruptif gitu. Jadi di sini sebetulnya apa istilahnya itu ya, dua kali kemalangan kita gitu ya. Kemalangan pertamanya adalah ada proses demokrasi yang cepat tapi tampak didasari oleh para pelakunya sebagai upaya untuk menjadikan bangsa kita lebih kuat gitu. Tapi demokrasi dipakai justru untuk mengakukan aku, kan kira-kira gitu ya, dengan mengabaikan apa yang kita sebut sebagai hubungan-hubungan harmonik yang sudah terbangun selama ribuan tahun itu, ya, ribuan tahun di khususnya ya di negara kita atau di kesatuan atau di seluruh wilayah yang kita sebut sebagai Nusantara gitu. Maka fenomena misalnya politik dinasti, politik kronik gitu ya, perkembangan isu sara dalam pelaksanaan politik kita menunjukkan apa yang kita sebutkan itu tadi gitu ya. Para politisi yang berpikir tentang keakuan dalam demokrasi itu dan mengatasnamakan keakuan itu atas nama demokrasi, kira-kira begitulah ya. Pada saat yang bersamaan melupakan dimensi keberadaan mereka dalam kerangka menjembatani kebutuhan nasionalis. Nah, ketika kejadian-kejadian belakangan ini, karena harusnya yang bersikap itu adalah seorang politisi gitu. Dengan kejadian-kejadian ini, kenapa hal ini tuh tidak mampu, seakan-akan nggak mampu menyadarkan para orang-orang yang duduk di politik ini gitu? Memang itu tadi butuh waktu ya, butuh waktu bagi kita untuk terus-menerus mengingatkan kembali apa fungsi negara, apa fungsi demokrasi, apa fungsi partai politik ya. Apakah dan perlu permisif itu Mas dengan memberi waktu yang tampaknya ya kita nggak tahu ukurannya seperti apa memang itu persoalannya gitu, karena ya itu sampai sekarang terlihat tidak ada upaya yang memang serius. Bahkan ketika para politisi yang diharapkan ya memiliki kewarasan tertentu masuk dalam dunia politik yang real itu juga terkadang-kadang kehilangan keseimbangan dan sebagainya. Itu yang kita lihat gitu. Jadi pada instrumen politik yang paling dominan yang bernama partai, tradisi ini justru nggak terbangun. Tradisi berdemokrasi nggak terbangun, tradisi kultur kebangsaannya nggak terbangun gitu. Justru yang terbangun di sana adalah semangat akunya itu, semangat kepentingan diri saya gitu. Nah inilah yang terus-menerus menggelinding gitu.
Itu yang kita alami sampai sekarang yang mengakibatkan apa yang kita sebut tadi, misalnya soal dinasti politik, kroni politik, ya, tindakan-tindakan yang bersifat koruptif, bahkan korupsinya sendiri merajalela di lingkungan ini dan nggak tertangani oleh kita. Sementara yang kita sebut sebagai bangsa ini hanya berhenti pada soal orasi mereka, hanya berhenti pada soal ya visi misi mereka dan seterusnya, tapi tidak pada tindakan dan perilaku mereka. Berarti ini juga menunjukkan bahwa kalau kita soal demokrasi di kita nggak jalan, Mas. Ya, sering saya mengikuti diskusi itu. Banyak sekali indikasi tentang praktek-praktek demokrasi ini yang mengafirmasi pernyataan Anda itu. Ya kan? Jadi hal persoalannya kalau emang nggak jelas, ngapa dipakai? Nah, kalau saya ngomong begitu, yang marah sama saya banyak. Kalau saya tetap berpendapat begitu, memangnya tidak ada sistem lain yang lebih baik dari itu. Oh nggak ada, siapa bilang nggak ada. Dalam literatur nggak ada, bikin literatur sendiri dong. Harus pakai kerajaan, kenapa harus pakai kerajaan? Oh, kecerdasanmu cuma sampai situ aja. Mari kita bersama-sama berpikir ulang. Dari demokrasi barangkali ada hal-hal baik, yang dari ini ada hal-hal baik. Kita bikin satu daerah baru, pemerintah negeri ini. Tidak harus diacu pada orang lain, tidak harus diatur oleh orang lain. Kita bikin lembaga saja, harus ngikuti orang lain. Aturan-aturan mainnya harus ngikuti orang lain. Itu harus mulai dari nol lagi kalau Enggak nol, saya bilang ada hal-hal yang baik di sini, ada hal yang baik di sini. Kita bikin bersama, kita berproses pelan-pelan, berubah. Tidak usah radikal. Tidak ada satu kertas pun yang dipotong atau dibakar, apalagi ban, apalagi toko. Enggak ada. Revolusi itu terjadi dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam batin kita. Nah itu kita bersama-sama bekerja keras untuk itu ketimbang bekerja keras menghujat orang. Gunakanlah pikiran, hati kita, batin kita untuk bergagasan. Bagaimana caranya kita mengelola negara dan bangsa ini. Apakah harus dengan cara seperti ini? Yang notabene apapun perangkat keras maupun lunaknya yang kita gunakan, itu tidak bekerja dengan baik untuk menyejahterakan, menciptakan kedamaian. Di Amerika sebagai contohnya malah melahirkan preman atau calon diktator. Katanya demokrasi terbaik, kok malah pelecehan seksual yang menjadi presiden. Misalnya kayak gitu kan. Nah itu contoh-contoh yang membuat kegetiran. Saya merasa bahwa umur demokrasi itu di dunia ini tidak lebih dari 20 tahun lagi. Setelah itu akan ditinggalkan oleh semua negara, dan semua negara akan memilih caranya sendiri-sendiri. Seperti yang sudah ditunjukkan negara-negara yang menggunakan cara sendiri, kayak Rusia, kayak Cina dan yang Vietnam itu kan menggunakan cara-cara sendiri, ternyata menciptakan kemajuan yang luar biasa. Duterte itu gitu-gitu ternyata paling tinggi kan pertumbuhan ekonominya 7,1 kan, dengan cara ya melempar gembong narkoba dari helikopter kayak gitu. Tapi membunuh secara langsung gitu. Artinya begini, setiap orang, setiap bangsa memiliki riwayat dan sejarah sendiri, memiliki pengetahuan, kearifan dan segalanya yang dia butuhkan untuk mengelola dirinya menghadapi zaman. Mengapa kita harus menjadi followers dari Facebooknya orang lain? Oke, berarti kita memang harus mau nggak mau kita harus mengakui bahwa mungkin ini adalah perjalanan yang harus kita lalui bersama gitu sebagai seorang bangsa, sebagai sebuah bangsa gitu dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini gitu. Ini sebuah proses yang sedang bergulir dan terus bergulir gitu. Iya, kalau disebut mungkin juga tidak. Atau mungkin karena sejak awal kita tidak mengantisipasinya kan, sehingga kita masuk pada situasi seperti sekarang gitu. Jadi artinya kan ada banyak pilihan ya. Apakah masuk pada situasi seperti sekarang atau kita mau melompati situasi itu untuk masuk situasi yang lain dan seterusnya gitu. Nah, oleh karena itu ya ragam pikiran seperti misalnya Mas Hadar ini harus tetap dicermati dalam kerangka itu tadi yang kita sebutkan nih. Cuma kan prinsip-prinsipnya harus kita pegang sebagai sebuah bangsa, yaitu prinsip orang harus dijamin kebebasannya. Prinsip orang harus bebas berserikat dan bersuara. Prinsip orang harus sama di mata hukum dan seterusnya. Nah, soal bagaimana itu, elemen teknisnya. Nah, elemen teknisnya itu bisa berbeda-beda. Misalnya kan makanya kan dalam kita berbicara soal, taruhlah misalnya soal sistem pemilu kan. Ada yang namanya proporsional daftar terbuka, daftar tertutup, ya distrik, macam-macam dan seterusnya itu. Dalam kerangka apa keragaman itu dibuat? Dalam kerangka untuk mencoba membuat sistem yang paling pas dengan kultur, situasi, tingkat pendidikan, ya ragam komunitas dari sebuah bangsa itu gitu. Memang
pilihannya nggak satu, pilihannya banyak. Banyak sekali. Cuma prinsip-prinsipnya sebagai sebuah komunitas bangsa harus dijaga, yaitu kesamaan, kesempatan yang sama, tidak boleh ada diskriminasi, suku, agama, ras dan seterusnya itu. Nah, ini prinsip-prinsipnya dulu gitu. Nah, inilah di kita masalahnya bukan pada elemen teknisnya. Kalau elemen teknisnya ini nggak orang ribut, misalnya lihat aja pembahasan rancangan undang-undang soal pemilu, nggak ada demo besar-besaran tuh. Padahal misalnya hubungan Jakarta atau Jawa non Jawa itu disparitasnya bisa tinggi, kira-kira gitu. Harga di Jawa begitu mahal, di luar Jawa begitu murah, tetapi pada saat yang bersamaan ketimpangan wakil antara Jawa dan Jawa juga begitu tinggi dan seterusnya itu sebagai contoh gitu. Tapi orang nggak ribut. Nah, yang susah bagi kita ini adalah orang ribut pada ininya sekarang, pada akar yang justru sebetulnya udah terbangun sejak awal dari pondasi udah ada dulu, udah ada, gitu ya? yaitu proses bahwa kita ini sama, kita bersatu bukan karena politik. Kita bersatu karena kita menyadari kita nggak bisa hidup tunggal. Kita harus ikut dengan misalnya orang Jawa ya tergantung orang Sumatera, orang Sumatera tergantung orang Sulawesi dan seterusnya itu. Koneksitas kan kira-kira gitu ya dalam bahasa sekarang ini. Itu yang mengakibatkan kita mengatakan kita Indonesia. Nah, masalahnya di tengah situasi itu ada kelompok yang merasa aku yang penting. Kira-kira. Jadi keakuan itu sekarang semakin besar itu. Nah, itu yang jadi problemnya. Nah, sementara pada saat yang bersamaan ketika kita bisa mengatakan bagaimana cara menyelesaikan keakuan itu, di satu segi kalau kita mendekatinya melalui pendekatan kultural gitu, memang agak jadi lama, debatnya jadi panjang, kan kira-kira gitu. Sementara resahnya kelihatan di lapangan gitu. Tapi begitu yang masuk ke dalam politik gitu, pertimbangannya jadi banyak. Ini menguntungkan secara politik apa tidak? Nah, inilah yang kita alami sekarang ini gitu. Jadi kelihatan negara ragu-ragu karena itu tadi hitungannya kan kalkulasinya adalah soal ini nguntungin atau tidak, macam-macam tuh. Tapi begitu kita masuk pada alasan kulturalnya gitu, nah lama sekali. Ya, perdebatannya bisa panjang ya, diskusinya bisa mungkin puluhan tahun dan seterusnya itu. Oke, baik. Dan diskusi nanti masih akan kita lanjutkan kembali karena itu tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Ya, perbincangan kita malam ini masih berlanjut bersama dengan Ray Rangkuti selaku pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia dan juga sosiolog serta budiawan Mas Radar Pancadahana. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita malam hari ini. Kalau kita tadi sudah ngomong soal bahwa ya kalau soal demokrasi gitu harusnya memang harus diambil sisi-sisi baiknya terlebih dahulu gitu untuk semakin membuat bangsa ini mungkin akan menjadi lebih baik lagi atau kembali pada seperti awal cita-cita yang diinginkan bersama. Tadi kita juga sempat lihat ada pidato presiden mengatakan bahwa ya sebaiknya mayoritas menghargai minoritas kemudian menghargai yang mayoritas dan sebagainya. Apakah itu memang harus diingatkan terus adanya mayoritas minoritas itu untuk saling menghargai, Mas Radar? Ya, istilah mayoritas minoritas itu kan istilahnya orang kaum demokratis ya, cara berpikir yang demokratis itu. Kalau kita itu nggak pernah berpikir begitu. Kalau kita mikir mayoritas dan minoritas, itu udah sejak awal orang Jawa menguasai Indonesia. Karena jumlahnya 50%. Jadi dia tidak pernah mengambil jatah itu. Kalau dalam demokrasi semua diambil tuh. Mau sampai dari mulai bahasa, aksara, apa dan yang lain kan, tapi tidak. Cara berpikir kita tidak begitu. Cara berpikir kita, walaupun kamu itu cuma jumlahnya 5, aku perlu kamu. Kamu harus hidup, kamu harus saya tumbuhkan. Sebenarnya prinsip hidup orang Bahari itu, melihat seluruh sekelilingnya entitas itu adalah bagian organik dari dirinya. Elemen-elemen itu harus tumbuh kalau kita mau tumbuh. Tidak hanya manusia yang berbeda-beda itu. Tumbuhan, binatang, batu, air, sampai bintang. Itu bagian dari kehidupan organik kita. Karena itu bagian dari kesemestaan, keilahian. Kita tuh sangat religiusnya karena itu. Sosialnya seperti itu. Tidak hanya sosial antara manusia tapi juga antara identitas. Tapi juga ke atasnya karena kita menyadari itu semua bagian dari ciptaan dia. Kita harus menjaga harmoni itu. Kenapa? Karena Indonesia begitu banyak rezeki berlimpahnya, itu harus dipelihara dengan cara seperti itu. Nah karena itu di Indonesia ini
Supomo maupun Soekarno mengatakan tidak berlaku, itu tidak ada yang namanya individual rights itu. Karena apa? Individual rights itu diabdikan kepada community rights. Jadi yang namanya homo socius, manusia komunal itu memang Indonesia sejak awalnya. Dari awalnya memang niscaya begitu. Jadi kalau misalnya di Bali secara kultural itu sederhana, semua bangsa ada, semua suku bangsa. Tatwa Masi itu, aku adalah kau, kau adalah aku. Tidak ada aku tanpa kau, tidak ada kau tanpa aku. Ada aku dalam dirimu, ada kamu dalam diriku gitu loh. Jadi semua itu saling membutuhkan, saling menyatu gitu. Nah itulah membuat kecenderungan-kecenderungan yang personal, yang individual itu sebenarnya harusnya terkikis. Cuman kita tahu seperti saya bilang tadi, lifestyle, global culture, teknologi, termasuk sains itu memberi ruang, peluang, dorongan, bahkan impresi kepada seseorang untuk menjadi individualis. Secara ekonomis, secara politis, secara artistik, secara akademis, itu orang harus individualis. Karena memang etosnya, filosofinya, dan ideologinya yang melahirkan itu semua di Eropa Barat kontinental sana begitu. Nah kita dipaksa untuk bertempur itu, tetapi karena itu imperatif bagi seluruh dunia melalui kekuatan-kekuatan mediatik tadi itu, kita sebenarnya tidak mampu mengelak. Kalau kita mengelak, kita dianggap tidak masuk ke zaman ini. Tidak modern, tidak postmodern, dan tidak bagian dari warga dunia. Dengan itu kita kehilangan jati diri kita. Nah jati diri kita terpuruk atau tersembunyi di got-got itu. Padahal itu berusia 5.000 tahun. Akhirnya apa? Terjadi skizofrenia kultural untuk kepribadian. Di depan kita pakai jas bergaya modern, progresif, dan logosentrisme. Di belakang kita gosok batu ake. Itu kita semua. Profesor doktor lulusan Amerika kok percaya sama pelawak yang menciptakan duit dari keteknya itu misalnya. Itu tragedi seperti itu sampai ke tingkat menteri dan presiden terjadi di negeri ini. Saya punya buktinya. Saya nggak mau ngomong aja. Itu tragedi kita. Nah akhirnya mengelola manusia yang seperti itu bagaimana? Terjadilah labilitas, instabilitas. Nah, instabilitas itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh kepentingan-kepentingan tertentu, para dan kompradornya untuk apa? Merampok kekayaan ilahi yang luar biasa ini. Yang hanya Indonesia memilikinya, tidak negara lain. Oke, berarti memang sistem sekarang ini memang sengaja seperti harus dikotak-kotakan gitu, sehingga ya itu tadi buat melepas tali sapu lidi itu tadi ya, Mas. Kalau Mas Rey lihat. Sengaja dikotak-kotakkan mungkin tidak ya, tapi ada orang yang mau mengkotak-kotakkan gitu. Sistem kita ini tidak dibuat dalam kerangka untuk membuat kita terkotak-kotak gitu, tapi sistem kita ini dibuat dalam kerangka ya menyatukan kita sebagai sebuah bangsa gitu. Tetapi di tengah komunitas itu lagi-lagi ada orang yang berkepentingan ingin lebih, tadi disebutkan oleh Mas Radar ya, keakuannya muncul, dia harus mulai tampil gitu. Di satu segi seolah-olah menolak ini semua, tapi pada saat yang bersamaan sebetulnya ingin sendiri tunggal sebagai pemenang, sebagai orang yang dilihat, sebagai orang jadi acuan dan seterusnya itu. Nah, saya pikir masalahnya ada bukan hanya pada persoalan karena ada situasi yang secara imperatif harus diterima oleh dia gitu. Tapi jangan-jangan juga sebetulnya sudah ada alam kesadaran dirinya bahwa yang benar itu hanya dia. Nah, yang lain itu harus ikut dia sebagai sebuah kebenaran. Ini kalau misalnya ya kalau misalnya kita hanya semata-mata berhadapan pada situasi yang secara imperatif harus kita ikuti, artinya secara naluri dan akal kita masih mengatakan mungkin kita bisa keluar dari sini. Gitu. Tapi akan jadi masalah besar kalau kemudian akalnya justru yang mendorong dia untuk ikut atau untuk mengatakan aku yang lebih hebat dari situasi yang terjadi pada situasi. Nah ini lebih sulit bagi kita karena ini persoalan pada kesadaran yang lebih dalam, yaitu kesadaran rasionalnya bahwa dia yang benar, dia harus diikuti, bahwa semua produk-produk yang kita ciptakan dalam kerangka membuat kita itu bisa saling terikat justru dipakai sendiri oleh dia untuk kepentingan dirinya gitu, untuk kepentingan unggul dari komunitas yang lain gitu. Misalnya dia mau pakai alas ini dalam kerangka untuk memperteguh sikapnya, tapi begitu ya diuji pada alat yang sama, dia akan mengatakan bahwa dia tidak ikut alat itu. Nah ini ada hal-hal yang seperti yang termasuk landasan ini dalam hal agama, Mas? Ya termasuk dalam agama, dalam mungkin ada sedikit soal etnik, ada soal macam-macam dan seterusnya itu. Nah itu yang menjadi bagi saya problem terbesarnya adalah ada semacam kesadaran
yang dibangun bahwa entitas tertentu, entah itu agama, suku, ya, golongan, mungkin juga bahasa macam-macam, lebih unggul dibandingkan yang lain. Nah, itu mungkin dalam bahasa yang kita sebut sebagai mayoritas, minoritas dalam terminologi itu tadi gitu. Tapi meskipun lagi-lagi ya kita harus sadari secara kultural kita nggak mengenal apa yang disebut dengan konsep minoritas, minoritas. Nah, yang kita kenal secara kultural itulah komunal. Betapapun banyaknya kita secara statistik, kita kuantitas, kita adalah satu berbanding dengan yang lain juga. Betapapun kecilnya jumlahnya, ya itu mereka juga tetap harus dihitung sebagai satu dan seterusnya gitu. Nah, pada tingkat tertentu mekanisme inilah sebetulnya yang kalau konteksnya kepada sistem misalnya ya, yang mau dicoba terus-menerus oleh kita, misalnya dengan kehadiran kenapa kita tidak memilih misalnya the winner take all sebagai sistem? Ya karena kita ingin menolak individualisme yang sangat akut itu gitu. Sehingga kita mengatakan siapapun pemenangnya di dalam presiden, dia harus tetap menghimpun semua kekuatan-kekuatan dalam kepentingan dirinya gitu. Nah, kadang-kadang filosofi yang seperti ini juga hilang di dalam apa namanya ya, di dalam prakteknya gitu. Misalnya sekarang menguat koalisi kebangsaan koalisi Indonesia yang seolah-olah dihadap-hadapkan bahwa kalau koalisi kebangsaan ngomong A ya koalisi kebangsaan ya koalisi yang lain nggak boleh ngomong A ngomong yang lain, sehingga benar atau tidak bukan diuji pada soal benar secara rasional tapi diuji dari soal dari perspektif kepentingan itu tadi. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita ya apa yang saya sebut tadi, tujuan berbangsa, tujuan bernegara ya, filosofinya macam-macam ini terhenti di dalam teks gitu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai warga negara Indonesia dan para pemimpin-pemimpin itu, Mas Radar, untuk mencapai bahwa kita harus kembali lagi harus guyup lagi, kembali lagi untuk semakin mengencangkan tali sapu lidi itu gitu. Jangan sampai ketika ada unsur-unsur yang orang-orang yang sengaja untuk mencoba melepas itu nggak bisa buat melepas tali itu gitu. Anda bertanya udah jawab sendiri. Kita kembali lagi, guyup lagi. Caranya? Jadi sapu lidi, caranya. Ya caranya begini. Marilah kita sama-sama menengok 2016 ini. Semua peristiwa yang berkait atau tidak berkait dengan kita. Yang berkait sudah pasti kita punya kepentingan. Yang tidak berkait pun, kalau itu konteksnya bangsa, pasti berhubungan dengan kita juga. Dan kita tahu yang terjadi itu ternyata adalah perilaku, tindakan, cara berpikir, sampai sikap mental yang zolim. Terhadap siapa? Terhadap diri kita sendiri. Baik secara personal, komunal, hingga nasional. Lalu mengapa kau menyakiti dirimu sendiri? Mengapa kau menyakiti apa yang sudah diberikan Allah kepadamu? Itu adalah kesucian. Negerimu negeri suci, tanahmu suci, airmu suci, buah-buahmu suci. Aku berikan yang terbaik padamu orang Indonesia. Kenapa kamu zalimi semua itu? Dan kamu biarkan orang lain menzalimi juga. Kemana seluruh keyakinan-keyakinanmu yang ditanamkan oleh agama ratusan tahun, adat istiadat ribuan tahun, para pendiri bangsa 70, 80, 100 tahun yang lalu? Apakah kau lupa pada dirimu sendiri? Apakah kau lupa siapa kamu? Apakah kau lupa Indonesia ini? Jangan sampai kita lupa hanya gara-gara chip kecil di dalam smartphone kita. Menawarkan banyak teman dan banyak barang dagangan. Sehingga keseharian kita tidak dipenuhi oleh cita-cita dan kemuliaan, keluhuran, bahkan keluhuran kemuliaan dirinya sendiri. Kecuali belanja. Dan siapa yang menjadi follower kita, berapa jumlahnya hari ini. Betapa tipis, pendek, dan dangkalnya hidup kita kalau cuma seperti itu. Bangkit. Bukan pikiran dan bukan badannya, tapi jiwanya. Oke. Menurut Mas Rey? Ya, kalau pasti kita mengatakan kita kembali ke basis kultural kita ya. Basis kultural kita tadi yang guyup, macam-macam dan seterusnya gitu. Caranya apa? Menurut saya memang ada dua. Yang tidak boleh kita berasa berhenti ataupun kemudian merasa capek untuk melakukan ini. Pertama tentu melalui pendekatan-pendekatan kultural. Nah di sini posisinya Mas Hadar tetap penting untuk terus-menerus mengingatkan ini. Nah, ketika kita masuk ke negara nggak ada kecuali yang merubah kembali sistem pendidikan kita untuk menanamkan kembali kesadaran ke sebuah bangsa yang tujuan dari berbangsa dan bernegara itu seperti terangkum dalam 5 sila Pancasila kita dan seterusnya gitu. Nah ini nggak boleh berhenti. Itu yang saya sebut tadi. Kita udah melihat 2 tahun situasi ini seperti dilupakan oleh presiden. Akibatnya adalah menguatnya keakuannya, menguatnya identitas ya yang semakin merajalela sampai sekarang gitu. Nah oleh karena itu harus kembali ditanamkan terus menerus ya. Harus basically
dari pendidikan kita, nggak ada yang lain gitu. Pendidikan untuk pendidikan kultural harus diperbaiki, macam-macam dan terusnya itu gitu. Nah, pada saat yang bersamaan, kira-kira gitu ya, harus ada penekanan yang terus-menerus untuk mengingatkan kembali, khususnya yang menurut saya para politisi kita, bahwa tujuan berpolitik itu bukan semata-mata untuk mengakumulasi kekuasaan pada dirinya gitu, tapi bagaimana caranya kekuasaan itu mendistribusikan tujuan berbangsa dan bernegara seperti yang tercantum di dalam 5 sila yang sudah disebutkan dalam Pancasila itu. Ini kerja-kerja yang tidak boleh kita merasa capek, merasa cukup harus berhenti gitu ya, karena kita tahu begitu ada ruang sedikit terbuka bisa muncul. Ya apa kekuatan-kekuatan yang sifatnya interupsi sebetulnya gitu. Saya juga tidak terlalu yakin bahwa misalnya 2017 kita akan menghadapi hal yang sama, 2018 hal yang sama kalau kesadaran kolektif kita kembali lagi kepada kejatian kita sebagai sebuah bangsa yang toleran, yang saling menghargai, yang merasa nggak bisa hidup tanpa Anda ya, bahwa dengan yang lain, bukan gitu. Saya yang hidup tapi kita yang hidup ya, bukan nggak ada definisi Anda dan saya tapi definisinya adalah kita dan seterusnya, itu akan kembali ke situ gitu selama terus menerus ya para intelektual ya, jurnalis ya, kebudayawan ya, para politisi yang terus mengingatkan pondasi yang sangat dasar ini. Ya. Baik, terima kasih Mas Ray Rangkuti sudah hadir bersama kami dan juga Mas Radar Pancadhana sudah berbincang pada malam hari ini di Prime News. Terima kasih. Dan CNN Indonesia Prime News masih akan kembali tentu saja usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.